Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyelami rahasia batin, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar setiap cahaya ilmu batin ini sampai langsung ke hati Anda. Bayangkan ada dunia di balik apa yang terlihat, tempat rahasia kehidupan menunggu untuk disadari, bukan untuk dilihat. Setiap detik, setiap napas membawa pesan yang tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Disinilah kita akan menapaki jalan ilmu batin, mengungkap hakikat diri dan semesta, membuka mata hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Tetap bersama saya, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori. Ini adalah pengalaman yang akan mengguncang jiwa dan menuntun Anda pada kesadaran yang sejati. Bab 1. Pintu pertama kesadaran batin. Dalam kesunyian terdalam hati, ada sebuah gerbang yang tidak tampak oleh mata fisik, namun terbuka luas bagi jiwa yang siap menyadarinya. Ilmu batin bukanlah sekadar pengetahuan yang bisa dihafal atau dipamerkan, melainkan pengalaman yang menggetarkan hingga ke relung terdalam eksistensi. Ketika manusia terpaku pada apa yang tampak, ia sering melewatkan alam yang halus dan tak terlihat, tempat di mana rahasia hidup yang paling sejati bersemayam. Disitulah setiap napas, setiap detak hati menjadi pengingat akan keberadaan yang tak terdefinisi, namun terasa begitu nyata bagi mereka yang menundukkan diri dalam ketulusan. Kesadaran batin hadir bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai cahaya lembut yang menyingkap tabir, membimbing jiwa untuk melihat lebih dari sekadar rupa dan bentuk. Setiap hembusan napas menyimpan bahasa yang tak terucapkan. Setiap detik hidup membawa pesan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan dengan kata. Mata lahiriah menangkap benda dan bentuk, namun hati membaca getaran dan energi yang mengalir di baliknya. Ilmu batin mengajarkan bahwa yang hakiki selalu tersembunyi, yang terlihat hanyalah pantulan dunia. Dalam kesadaran ini, manusia belajar menanggalkan kerangka logika semata, dan mulai hadir sepenuhnya di ruang hening yang menghubungkan dirinya dengan alam yang tak kasat mata. Kesadaran ini, lembut namun kuat, mengundang setiap jiwa untuk masuk ke dalam pengalaman yang memurnikan dan memperluas persepsi. Mereka yang mengejar ilmu hanya untuk dipamerkan atau dilihat akan kehilangan esensi yang paling hakiki. Ilmu batin tidak menuntut pujian, tidak membutuhkan pengakuan, karena ia lahir dari kesederhanaan dan ketulusan yang tak ternilai. Setiap pengalaman menjadi guru, setiap perasaan menjadi cermin, setiap pengalaman hidup menjadi simbol yang mengantarkan jiwa ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tidak ada tempat bagi kesombongan di sini, hanya keheningan yang lembut dan terbuka untuk setiap penemuan batin yang tulus. Menyadari itu berarti membuka mata hati, merasakan getaran eksistensi yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Kesadaran batin mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, menyingkap rahasia yang tak bisa dipaksakan oleh akal atau logika. Ia menuntun setiap jiwa untuk menerima kenyataan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih misterius daripada yang terlihat oleh pandangan mata. Dalam aliran ini, setiap pengalaman menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mendekatkan manusia pada inti hakikat diri. Tidak ada yang perlu dipaksakan, karena ilmu batin bekerja melalui penerimaan, ketenangan, dan kesadaran yang terus tumbuh, meski lambat dan tak kasat mata bagi banyak orang. Maka, jangan mencari bukti lahir atau gemerlap dunia. Hadirkan diri sepenuhnya dalam keheningan dan ketulusan, dan biarkan ilmu batin menyingkap dirinya perlahan-lahan. Ia bukan untuk dilihat, melainkan untuk disadari, meresap dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Di sanalah manusia menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman langsung, dan cahaya yang memancar dari inti jiwa tanpa perlu sorotan dunia. Dalam kesadaran itu, setiap langkah, setiap napas menjadi saksi dari hakikat yang abadi, lembut namun penuh daya ruhani. Bab 2. Dunia di balik tirai realitas. Dunia yang kita lihat hanyalah lapisan permukaan dari sebuah realitas yang lebih luas, lebih halus, dan lebih misterius daripada yang bisa dijangkau oleh mata jasmani. Tirai tipis yang memisahkan dunia
lahir dari dunia batin, ada di sekitar kita. Namun hanya sedikit jiwa yang mampu menembusnya. Mereka yang terlalu terpaku pada apa yang tampak sering kehilangan kesempatan untuk menyentuh dimensi yang lebih tinggi, di mana rahasia kehidupan yang sejati bersemayam. Ilmu batin hadir sebagai panduan, membimbing jiwa untuk menembus tirai itu, bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menyadari hakikat yang tersembunyi di balik bayangan dan bentuk. Mata lahiriah menilai dengan penglihatan, namun hati membaca dengan kesadaran. Setiap getaran, setiap energi yang mengalir, mengandung pesan yang tak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Disinilah ilmu batin bekerja, membuka pemahaman yang tidak bisa dipaksakan, namun terasa begitu nyata bagi jiwa yang hadir dengan ketulusan. Menyadari hal-hal yang tersembunyi bukanlah pencapaian, melainkan pengalaman langsung dari realitas yang lebih tinggi, yang menuntun setiap manusia untuk memahami dirinya dalam konteks yang lebih luas dan penuh hikmah. Banyak orang terjebak dalam dunia yang tampak, menilai segalanya melalui bentuk, warna, atau simbol lahiriah, sehingga gagal menangkap inti dari keberadaan. Ilmu batin menuntun untuk mengosongkan diri dari kebisingan dunia, agar getaran halus dari alam yang tak kasat mata dapat masuk dan dirasakan sepenuhnya. Disinilah rahasia kehidupan mulai terungkap dalam kesabaran, penghayatan, dan keheningan yang mendalam. Kesadaran batin muncul sebagai jendela yang lembut, menyingkap kebenaran tanpa harus memaksakan diri untuk melihat, mendengar, atau memahami secara logika. Setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah simbol dan guru bagi jiwa yang peka. Ilmu batin mengajarkan bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar yang membimbing manusia menuju kedalaman makna. Ketika jiwa menyadari pesan-pesan yang tersembunyi di balik kejadian sehari-hari, hidup berubah dari sekadar rutinitas menjadi aliran pengalaman yang penuh hikmah. Dan setiap langkah menjadi sarana pengembangan kesadaran yang lebih dalam. Dunia di balik tirai realitas bukan untuk ditaklukkan atau dijadikan objek pamer, melainkan untuk disadari dengan kelembutan dan ketulusan. Hanya mereka yang mampu hadir sepenuhnya di ruang batin, yang berani menatap tanpa rasa takut, akan menemukan cahaya yang tersembunyi. Cahaya ini bukan gemerlap yang memukau mata, tetapi getaran lembut yang menenangkan hati, membimbing setiap jiwa ke arah penghayatan dan kedamaian yang sejati. Menyadari dunia yang tak terlihat itu adalah awal dari perjalanan yang membawa manusia lebih dekat kepada hakikat, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penghayat yang penuh kesadaran. Bab 3. Suara sunyi dalam jiwa. Di dalam keheningan terdalam, jiwa berbisik melalui suara yang tak terdengar oleh telinga lahiriah, namun meresap ke seluruh relung hati. Ilmu batin hadir sebagai pendamping yang lembut, menuntun kita untuk mendengarkan bisikan itu dengan penuh kesadaran. Sunyi bukan kekosongan, melainkan medium di mana rahasia kehidupan mengalir, di mana setiap getaran, setiap niat, dan setiap perasaan terdengar dengan jelas bagi mereka yang mampu menundukkan diri pada ketulusan. Dalam keheningan itu, jiwa menemukan bahasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata, namun mampu menyingkap hakikat yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Banyak manusia takut pada kesendirian dan sunyi karena di balik diam itu tersimpan bayangan diri yang sering dihindari. Namun dalam kesadaran batin, sunyi justru menjadi guru yang paling setia. Ia mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri tanpa topeng, untuk menyadari setiap lapisan batin yang selama ini tertutup. Di sanalah pengalaman dan kesadaran bertemu, membentuk ruang yang lembut namun kuat, tempat jiwa belajar memahami dirinya dan hubungannya dengan semesta. Sunyi bukanlah ketidakaktifan, melainkan bentuk kehadiran yang paling penuh dan nyata. Setiap detik keheningan mengandung pesan yang membimbing jiwa untuk menyadari kebenaran yang tak tampak. Ilmu batin melalui sunyi membimbing kita untuk membaca simbol-simbol kehidupan yang tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari. Ketika kita belajar mendengarkan, hati mulai menangkap rahasia yang selama ini terlewatkan oleh akal dan mata. Sunyi menjadi cermin yang memantulkan hakikat diri, membimbing kita memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian
dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Mereka yang lari dari sunyi, dari keheningan batin, seringkali kehilangan arah dalam hidup. Karena hanya melalui kesendirian yang tulus, jiwa dapat menemukan kedalaman makna yang sesungguhnya. Ilmu batin bukan untuk dipamerkan atau dibicarakan, tetapi untuk dialami secara langsung. Dalam diam, setiap getaran menjadi pengingat, setiap pengalaman menjadi guru, dan setiap kesadaran yang muncul adalah cahaya lembut yang menuntun jiwa pada pemahaman hakiki. Maka, jangan takut pada sunyi, jangan lari dari kesendirian. Biarkan hati dan jiwa hadir sepenuhnya dalam keheningan yang mendalam, sehingga setiap bisikan yang datang dari dalam dapat terdengar dan disadari. Di sanalah ilmu batin menyingkap dirinya, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai pengalaman transformasi yang menyentuh inti hakikat. Suara sunyi dalam jiwa adalah penuntun yang lembut namun pasti, membawa setiap manusia lebih dekat kepada kesadaran, kedamaian, dan makrifat yang sejati. Bab 4. Cahaya yang tak terlihat mata. Cahaya batin berbeda dengan cahaya dunia. Ia tidak memancar dari benda atau sumber fisik, namun bersinar dari inti kesadaran yang murni dan tulus. Mata jasmani hanya menangkap bayangan dan bentuk, sedangkan hati membaca esensi dan getaran yang tersembunyi di balik tampilan lahiriah. Ilmu batin hadir untuk menuntun jiwa melihat cahaya yang tak terlihat ini, cahaya yang lembut namun tak tergoyahkan, yang membimbing langkah manusia menuju pemahaman hakiki tanpa gemerlap yang menipu mata. Di setiap langkah dan pengalaman hidup, cahaya ini menuntun jiwa untuk merasakan makna yang lebih dalam. Ia hadir melalui ketulusan, kesabaran, dan keheningan, bukan melalui paksaan atau keinginan untuk dilihat. Mereka yang hanya mencari cahaya duniawi sering tersesat, karena cahaya lahir tidak selalu selaras dengan hakikat. Sebaliknya, cahaya batin muncul ketika manusia mampu melepaskan genggaman pada dunia luar dan hadir sepenuhnya pada pengalaman batin yang paling murni. Cahaya ini tidak membutuhkan sorotan atau pengakuan. Ia hadir sebagai pengingat lembut bahwa ada dimensi lain yang membimbing kita dalam setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap niat. Dalam cahaya yang tak terlihat ini, setiap kesadaran kecil menjadi bagian dari panorama yang lebih besar, di mana manusia belajar untuk memahami dirinya sebagai bagian dari semesta yang penuh rahasia. Menyadari cahaya batin berarti membuka mata hati untuk menerima sesuatu yang tak terdefinisi, namun terasa nyata dalam setiap detik hidup. Setiap jiwa yang belajar menyentuh cahaya ini mulai memahami bahwa kehidupan bukan sekadar peristiwa lahir, tetapi pengalaman yang syarat makna dan energi. Setiap napas, setiap hembusan perasaan, setiap pengalaman menjadi medium untuk menyalurkan cahaya yang lebih tinggi. Dalam proses ini, jiwa menemukan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh kesenangan dunia, kedamaian yang lahir dari pemahaman bahwa yang hakiki tidak selalu tampak, tetapi selalu hadir bagi mereka yang sadar. Maka, jangan hanya mengejar apa yang bisa dilihat mata. Hadirkan diri sepenuhnya dalam kesadaran dan biarkan cahaya batin menuntun setiap langkah, menyingkap hakikat kehidupan secara lembut namun pasti. Cahaya ini bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disadari. Bukan untuk dikagumi, tetapi untuk mengubah cara manusia melihat dan merasakan dunia. Dalam kesadaran itu, setiap detik hidup menjadi saksi dari hakikat yang abadi, lembut namun penuh daya, ruhani, mengalirkan kebijaksanaan yang menuntun jiwa ke kedalaman makrifat yang sejati. Bab 5. Ilmu batin dan rahasia kehidupan. Ilmu batin adalah kunci untuk membuka rahasia kehidupan yang tersembunyi di balik permukaan dunia. Setiap peristiwa, setiap pengalaman membawa pesan yang tidak selalu tampak bagi mata jasmani, namun dapat dirasakan oleh hati yang peka. Mereka yang menilai hidup hanya dengan akal dan logika sering gagal menangkap inti makna yang tersirat. Karena rahasia kehidupan tidak pernah muncul dalam bentuk yang bisa diukur atau dijelaskan dengan kata-kata. Menyadari itu berarti mulai melihat dunia dengan mata yang lain, mata batin yang mampu menembus lapisan realitas yang tersembunyi. Segala yang terjadi dalam hidup, baik manis maupun pahit,
memiliki tujuan dan pelajaran yang dalam. Ilmu batin menuntun kita untuk membaca setiap simbol, setiap perasaan, setiap ketakutan, dan setiap kebahagiaan sebagai panduan bagi jiwa. Setiap pengalaman menjadi cermin yang memantulkan rahasia diri dan semesta, mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian acak, tetapi aliran yang penuh hikmah dan makna. Dalam penghayatan ini, manusia belajar bahwa hakikat kehidupan lebih dari sekadar tampak lahir. Ia adalah perjalanan batin menuju kesadaran sejati. Mereka yang mengejar ilmu batin untuk dipamerkan atau dibandingkan dengan orang lain sering kehilangan esensi yang paling hakiki. Ilmu ini bukan tentang prestasi atau pengakuan, melainkan tentang menyadari kebenaran yang tak terlihat dan menenun pengalaman hidup menjadi kesadaran yang mendalam. Setiap langkah dan setiap napas menjadi sarana untuk memahami diri sendiri, mengurai pola kehidupan, dan menemukan hubungan yang lebih erat dengan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, ilmu batin menjadi pemandu yang lembut, namun pasti bagi jiwa yang mencari hakikat. Rahasia kehidupan sering tersembunyi dalam kesederhanaan, dalam senyuman, dalam air mata, dan dalam detik-detik yang tampak sepele. Ilmu batin mengajarkan manusia untuk hadir sepenuhnya dalam momen-momen ini, merasakan aliran energi dan makna yang menyertai setiap pengalaman. Ketika jiwa mampu menyadari rahasia ini, kehidupan yang tampak biasa menjadi luar biasa, penuh cahaya dan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar, di mana setiap jiwa diajak untuk belajar dan tumbuh. Maka ilmu batin mengajarkan bahwa hidup adalah penghayatan, bukan sekadar pemahaman intelektual. Menyadari rahasia kehidupan adalah proses yang lembut, namun mendalam, membawa manusia dari sekadar menonton dunia menjadi penghayat setiap detik keberadaan dengan kesadaran penuh. Setiap napas, setiap langkah, dan setiap pengalaman menjadi guru, dan setiap kesadaran yang lahir adalah cahaya yang menuntun jiwa menuju kedamaian hakiki dan makrifat yang sejati, tanpa tergantung pada sorotan dunia atau pengakuan orang lain. Bab 6. Kekuatan yang tak tampak. Dalam diri setiap manusia tersimpan kekuatan yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh jiwa yang peka. Kekuatan ini bukan berasal dari harta, status, atau pengaruh lahiriah, melainkan dari kesadaran batin yang murni dan ketulusan hati. Ilmu batin hadir untuk menuntun kita mengenali potensi ini, bukan untuk dikuasai atau dipamerkan, tetapi untuk disadari dan diarahkan agar selaras dengan hakikat diri. Ketika jiwa mampu menyadari kekuatan ini, setiap langkah menjadi ringan, setiap niat menjadi tajam, dan setiap pengalaman hidup menjadi ladang pembelajaran yang mendalam. Kekuatan batin muncul dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dari pengosongan diri dari ketergantungan dunia, dan dari ketulusan menerima kenyataan yang tak selalu sesuai dengan keinginan. Ia tumbuh dalam hening, dalam penghayatan, dan dalam doa yang tulus. Setiap jiwa yang belajar merasakan energi halus ini akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak menekan, tidak memaksa, tetapi menuntun dengan lembut, membawa keselarasan antara diri, semesta, dan Yang Maha Kuasa. Seringkali manusia mencari kekuatan di luar dirinya, berharap pada pengaruh, pujian, atau pengakuan orang lain. Padahal kekuatan yang sejati lahir dari dalam, dari kesadaran yang sadar akan hakikat, dari ketenangan yang tetap teguh meski dunia berubah. Ilmu batin mengajarkan bahwa setiap energi lahir harus selaras dengan energi batin. Hanya mereka yang menyadari kekuatan yang tak tampak ini mampu menapaki kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang hakiki. Setiap tindakan, setiap niat, dan setiap keputusan menjadi medium untuk menyalurkan kekuatan yang tak terlihat ini. Tidak ada yang lebih menuntun daripada kesadaran yang hadir penuh, karena di dalamnya terkandung pengaturan alami antara energi, perasaan, dan akal. Jiwa yang memahami hal ini tidak lagi digerakkan oleh ambisi semu, melainkan oleh penghayatan yang menyatukan semua aspek kehidupan dalam harmoni yang lembut namun kuat. Maka, ilmu batin mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi atas dunia atau orang lain, tetapi keselarasan dengan diri sendiri,
alam semesta, dan Yang Maha Kuasa. Menyadari kekuatan yang tak tampak adalah proses yang lembut namun mendalam, membawa manusia dari keterikatan duniawi menuju kebebasan batin, dari kegelisahan menuju ketenangan yang hakiki. Disinilah jiwa menemukan cahaya yang menuntun setiap langkah dengan lembut, penuh daya ruhani, dan menghubungkan manusia dengan inti hakikat yang abadi. Bab 7. Bayangan dan cermin jiwa. Setiap manusia membawa bayangan dalam dirinya, sisi yang tersembunyi dan sering tak diakui. Bayangan itu bukan sekadar kelemahan atau kesalahan, melainkan bagian dari jiwa yang menuntut pengakuan dan pemahaman. Ilmu batin menuntun kita untuk menghadapi bayangan itu dengan lembut, bukan menolaknya atau melarikan diri. Ketika jiwa berani menatap kegelapan di dalam dirinya, ia mulai menemukan cahaya yang tersembunyi, cahaya yang memantulkan hakikat diri dan membimbing manusia menuju kesadaran yang lebih dalam. Bayangan jiwa seringkali memunculkan rasa takut, keraguan, atau perasaan tak nyaman. Namun di balik semua itu tersimpan pelajaran yang tak ternilai. Ilmu batin mengajarkan bahwa setiap bayangan adalah cermin, memantulkan pola, niat, dan ketidaksadaran yang selama ini membatasi hidup. Menyadari bayangan bukan berarti tenggelam dalam kegelapan, melainkan menerima bahwa setiap sisi diri memiliki peran dalam pertumbuhan spiritual. Disinilah proses pembersihan batin dimulai, melalui kesadaran yang lembut namun tegas. Setiap pengalaman yang tampak menantang adalah undangan untuk menghadapi bayangan batin. Dalam proses itu, manusia belajar memaafkan diri sendiri, memahami kelemahan, dan mengubah ketidaksadaran menjadi cahaya yang menuntun langkah. Ilmu batin tidak menghakimi, melainkan menuntun jiwa untuk melihat dengan mata batin, merasakan dengan hati, dan memahami makna di balik setiap pengalaman. Bayangan yang dihadapi dengan kesadaran menjadi guru, mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Cermin jiwa memantulkan bukan hanya bayangan, tetapi juga potensi dan cahaya yang tertutup oleh ketakutan atau kebingungan. Saat manusia mampu menatap cerminan itu dengan keberanian dan ketulusan, ia menemukan keseimbangan antara gelap dan terang, antara kelemahan dan kekuatan. Ilmu batin hadir sebagai panduan yang lembut, menuntun jiwa memahami diri sendiri, menyadari setiap pola yang membelenggu, dan menemukan harmoni yang sejati. Maka, menyadari bayangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Dengan menghadapi dan memahami setiap sisi diri, manusia belajar menjadi saksi bagi jiwanya sendiri, menyadari bahwa setiap detik pengalaman adalah guru yang membimbing ke arah kedamaian hakiki. Ilmu batin membuka mata hati untuk melihat cermin jiwa, sehingga setiap pantulan menjadi cahaya yang lembut namun kuat, menuntun manusia menuju makrifat dan kedalaman hakikat yang sejati. Bab 8. Perjalanan tanpa tujuan dunia. Ilmu batin mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati tidak diukur dari pencapaian lahir, gelar, atau pengakuan manusia, melainkan dari kedalaman kesadaran yang lahir dalam jiwa. Setiap langkah dalam hidup bukan semata untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menyelami misteri yang tak terlihat dan memahami hakikat diri. Dalam perjalanan ini, manusia diajak untuk hadir sepenuhnya, merasakan setiap detik, dan belajar dari setiap pengalaman tanpa mengikat diri pada tujuan duniawi yang sementara dan fana. Setiap napas adalah pengingat bahwa hidup lebih dari sekadar rutinitas lahir. Ia adalah aliran pengalaman yang membimbing jiwa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ilmu batin menuntun manusia untuk melangkah tanpa beban ambisi dunia, agar setiap pengalaman dapat diterima dengan kesadaran penuh. Perjalanan ini bukan tentang mencapai titik akhir, melainkan tentang menyadari keindahan dan makna dalam setiap momen. Memahami bahwa hakikat kehidupan selalu tersembunyi di balik lapisan lahiriah yang tampak. Mereka yang menilai perjalanan spiritual dari hasil atau pencapaian sering kehilangan esensi yang sejati. Dalam perjalanan tanpa tujuan dunia, setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, menjadi guru yang tak ternilai, membimbing jiwa memahami pola kehidupan dan kebenaran yang lebih tinggi. Ilmu batin mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir bukan dari mengejar dunia, tetapi dari menghayati perjalanan yang penuh penghayatan.
di mana setiap langkah menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan kedamaian batin. Perjalanan tanpa tujuan dunia juga mengajarkan manusia untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara. Setiap pengalaman menjadi medium untuk menumbuhkan kepekaan terhadap energi, simbol, dan rahasia yang tersembunyi di balik realitas. Jiwa yang hadir dalam perjalanan ini belajar menerima dan memahami, bukan menilai atau menolak, sehingga setiap langkah menjadi bagian dari proses transformasi yang lembut namun mendalam. Dalam perjalanan ini, manusia menemukan kebebasan dari tekanan dunia dan kedamaian yang lahir dari kesadaran yang murni. Maka, perjalanan spiritual tanpa tujuan dunia bukan berarti tanpa arah, tetapi penuh makna. Setiap langkah, setiap napas, setiap pengalaman adalah kesempatan untuk menyadari hakikat diri dan semesta. Ilmu batin menuntun jiwa untuk hadir dalam aliran hidup dengan kesadaran penuh, melihat dan merasakan tanpa tergantung pada pengakuan atau hasil lahiriah. Disinilah manusia menemukan kedalaman hakikat, di mana perjalanan itu sendiri menjadi guru, dan setiap detik hidup menjadi saksi dari cahaya batin yang lembut, namun penuh daya ruhani. Bab 9, Doa, Hening, dan Penyadaran. Doa bukan sekadar permintaan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga dialog batin yang membuka ruang kesadaran terdalam. Dalam hening, doa menjadi jembatan yang menghubungkan dunia lahir dengan dimensi batin, tempat jiwa dapat berbicara tanpa kata dan mendengar tanpa telinga. Ilmu batin menuntun kita untuk hadir sepenuhnya dalam doa, merasakan setiap getaran niat dan energi yang lahir dari ketulusan hati. Setiap doa yang tulus bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi medium untuk menyadari keberadaan yang lebih luas dan hakikat yang tersembunyi di balik fenomena dunia. Hening adalah kondisi di mana ilmu batin menyampaikan rahasianya. Dalam diam, setiap jiwa mampu mendengar bisikan lembut yang membawa pesan, arahan dan kesadaran yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia. Ketika manusia mampu hadir sepenuhnya dalam hening, setiap pengalaman lahir dan batin menjadi cermin yang memantulkan kebenaran, menyingkap pola kehidupan, dan membuka ruang untuk penghayatan yang lebih dalam. Doa dan hening menjadi sarana bagi jiwa untuk menyatu dengan energi hakiki yang mengalir di alam semesta. Penyadaran lahir dari ketulusan hati, bukan dari usaha untuk memaksa pengalaman batin muncul. Semakin murni niat, semakin jelas suara batin yang menuntun setiap langkah. Ilmu batin mengajarkan bahwa setiap napas, setiap hembusan perasaan, setiap pengalaman adalah peluang untuk menyadari hakikat yang tersembunyi. Dalam hening dan doa, manusia menemukan keseimbangan antara dunia lahir dan batin, menerima tanpa menilai, memahami tanpa tergesa, dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan. Setiap doa yang dipanjatkan dengan kesadaran adalah resonansi yang menghubungkan jiwa dengan cahaya batin yang lembut namun kuat. Hening memberikan ruang bagi setiap energi dan niat untuk mengalir, membuka kesadaran akan makna di balik setiap peristiwa, dan menuntun manusia untuk memahami hubungannya dengan semesta dan Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap detik doa dan keheningan menjadi guru yang lembut, mengajarkan manusia untuk menyadari hakikat tanpa tergantung pada penglihatan atau bukti lahiriah. Maka, doa dan hening bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman transformasi batin yang membawa penyadaran sejati. Ilmu batin hadir di sini bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai cahaya lembut yang menyingkap hakikat, menuntun jiwa untuk hadir sepenuhnya, dan menumbuhkan kedamaian yang abadi. Dengan kesadaran ini, manusia belajar menjadi saksi bagi dirinya sendiri, merasakan setiap detik hidup dengan kepekaan dan kebijaksanaan, serta menapaki jalan batin menuju makrifat yang hakiki dan penuh daya ruhani. Bab 10, menjadi saksi batin. Akhir dari perjalanan ilmu batin bukanlah puncak yang bisa dicapai atau harta yang bisa dimiliki, melainkan kesadaran menjadi saksi bagi diri sendiri dan alam semesta. Menjadi saksi batin berarti melihat tanpa terganggu oleh ilusi dunia, menerima setiap pengalaman, dan memahami makna di balik setiap kejadian
dengan ketenangan yang mendalam. Ilmu batin menuntun manusia untuk hadir sepenuhnya, menghadapi kenyataan tanpa menilai, dan menyadari hakikat setiap momen hidup yang sering terlewat oleh kesibukan lahiriah. Menjadi saksi bukan sekadar mengamati, tetapi hadir dengan kesadaran yang utuh. Dalam kesunyian hati, setiap detik, setiap perasaan, setiap napas menjadi pengingat akan keberadaan yang lebih tinggi. Jiwa yang menjadi saksi batin mampu melihat bayangan dan cahaya dalam diri tanpa terombang-ambing oleh ego atau penilaian dunia. Ilmu batin mengajarkan bahwa sikap saksi membawa kedamaian yang tidak tergoyahkan karena ia lahir dari pemahaman dan penerimaan yang murni. Dalam perjalanan ini, manusia belajar untuk memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai, tetapi menghayati. Setiap pengalaman menjadi guru, setiap kesadaran menjadi cahaya lembut yang menuntun langkah. Menjadi saksi berarti merasakan setiap getaran batin, menyadari setiap pola yang muncul, dan menemukan keseimbangan antara gelap dan terang, antara dunia lahir dan dunia batin. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari keterikatan pada hasil atau pengakuan, menggantinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan hakiki. Ilmu batin melalui kesadaran saksi mengajarkan manusia untuk hadir tanpa tergesa, menerima tanpa menolak, dan memahami tanpa harus menjelaskan. Setiap pengalaman hidup menjadi cermin yang memantulkan hakikat diri dan semesta. Dalam cermin itu, manusia menemukan bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari aliran yang lebih besar, dan setiap detik adalah peluang untuk meresapi makna yang hakiki. Menjadi saksi batin berarti hidup dalam aliran kesadaran yang lembut, namun penuh daya ruhani dan kebijaksanaan. Maka, jangan hanya belajar untuk melihat, tetapi sadari. Ilmu batin bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjadikan diri saksi yang bijak, hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan. Dengan kesadaran itu, setiap langkah menjadi pelajaran, setiap napas menjadi doa, dan setiap pengalaman menjadi guru yang menuntun jiwa ke kedalaman hakikat yang sejati. Menjadi saksi batin adalah akhir sekaligus awal, tempat jiwa menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan cahaya yang abadi, lembut namun syarat daya ruhani. Terima kasih telah hadir di perjalanan batin ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cahaya ilmu batin ini kepada mereka yang ingin menyadari hakikatnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana setiap napas adalah guru dan setiap hati adalah cahaya.